Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbun salim artinya adalah hati yang suci atau hati yang bersih. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yaitu qalbun salim. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Nah, jadi hati yang bersih ternyata merupakan modal yang paling penting bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hati yang bersih itulah kemudian setiap manusia memiliki modal yang sama sebenarnya. Jadi tidak ada manusia yang memiliki kesempatan tidak ada manusia yang kehilangan kesempatan untuk memiliki hati yang bersih atau hati yang suci ini. Kalau eh, jasmani sebagai modal untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Tetapi kalau hati yang baik untuk menjadi orang yang baik, maka semua orang akan memiliki modal yang kurang lebih adalah sama. Nah, oleh karena itulah maka ya, penting bagi kita untuk memahami persoalan ini. Jadi di bulan Ramadan ini ketika kita itu melakukan ibadah yang memiliki hikmah yang diantaranya adalah melakukan tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa. Nah, saya kira antara hati, kolbun dengan nafs, jiwa ini kita tidak berusaha, tidak menjelaskan apa perbedaannya, tapi kita pun mencoba memahami eh, persamaan makna, ya, persamaan maknanya. Bisa kita lihat nantinya di pertama dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menyatakan bahwa maknanya, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang peranan hati di dalam amal perbuatan kita. Jadi setiap amal perbuatan itu munculnya dari hati. Apakah kemudian amal itu baik ataukah buruk? Nah, tempat titik tolaknya ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi ketika orang memiliki eh, niat yang baik, hati yang baik, maka akan menumbuhkan amal yang baik pula. Demikian pula ketika dalam dirinya itu yang ada di dalam hatinya itu adalah kondisi hati yang buruk, maka akan menuju kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena memang jiwa ini memiliki kecenderungan, apakah dia kecenderungan yang bujur ataukah jalan kepada takwa. Nah, seperti disebutkan di dalam surat As-Sam itu ya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, demi jiwa dan penyempurnaan jiwa itu, maka eh, diilhamkan kepada jiwa itu jalan bujur dan jalan takwa. Maka beruntunglah orang-orang yang bersikatnya dan kemudian merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dalam jiwa kita itu ada kecenderungan baik dan buruk ya. Pilihan baik dan buruk itu ada di dalam jiwa kita. Apakah kita memperturutkan untuk melakukan perbuatan yang buruk ataukah kita memilih untuk melakukan perbuatan yang baik? Sebenarnya dalam diri kita ada kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang menuntun kita melakukan semua itu. Nah, kita juga mengetahui bahwa di dalam hati kita itulah kemudian muncul niat. Nah, niat itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW,
Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka orang yang berhijrah karena niat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Faham kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sedangkan barang siapa mereka yang hijrahnya karena eh, dunia, karena mendapatkan dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Masya Allah. Jadi ketika seseorang itu berhijrah, melakukan satu amal perbuatan, di dalam rangka diniatkan karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Demikian juga kalau diniatkan kepada selain Allah, maka juga pada akhirnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Bertolak dari ini, bahwa setiap amal itu tergantung kepada niatnya, setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya, maka kemudian sebenarnya setiap perbuatan itu mesti ada niat yang menyertai. Jadi, setiap kita melakukan sesuatu itu mesti ada sesuatu yang mendorong, ada titik tolaknya. Nah, titik tolak itu ada di dalam hati kita masing-masing. Misalnya ketika orang akan menyapu, maka ya mesti diawali walaupun hanya dalam beberapa detik atau dalam miliskon itu, orang akan meniatkan eh, di dalam hatinya mau menyapu gitu. Orang akan mandi, dia dalam waktu beberapa miliskon dia akan sudah memulai dengan niat saya mau mandi. Itulah yang kemudian menumbuhkan perbuatan yang dilakukannya. Dan ini memang seringkali tidak terkait dengan apa yang dia ucapkan. Jadi orang saya mau mandi tapi ternyata dia malah tidur. Nah, itu kan berarti antara yang dia ucapkan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Tapi sudah barang tentu tidurnya itu sudah dimulai dengan niat bahwa saya mau tidur. Nah, jadi setiap amal perbuatan itu dimulai dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah, sehingga makna niat itu adalah al-iradah wal qasdu. Jadi kehendak dan tujuan. Nah, kehendak dan tujuan di dalam diri kita. Apakah eh, sesuatu itu eh, muncul, sesuatu perbuatan itu terjadi tanpa kesadaran, ini saya kira tidak mungkin. Kecuali ya memang orang yang tidak sadar. Jadi kehilangan kesadaran guna melakukan sesuatu, maka itu mesti tidak ada sesuatu yang kemudian hatinya apa itu tidak bertolak dari niat yang di dalam hatinya. Nah, sehingga pentinglah di sini kemudian kita menumbuhkan semangat kesadaran dalam diri kita dalam melakukan segala sesuatu ya. Ini bukan hanya persoalan eh, apakah amal itu kemudian ikhlas karena Allah ataukah tidak. Ini adalah persoalan penting dalam agama kita, tetapi juga bagaimana membangun motivasi di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menumbuhkan semangat, itu dimulai dari mengelola hati ini. Jadi bagaimana kita mengelola hati kita supaya punya semangat ya. Nah, oleh karena itu kemudian eh, perbuatan itu bisa saja kemudian karena diniatkan oleh hati yang punya semangat motivasi yang kuat, kemudian akan melahirkan produktivitas dan hasil yang begitu besar. Sebaliknya juga kemudian motivasi ini juga yang kemudian menjadikan satu usaha kita yang kelihatannya sederhana, kemudian melahirkan produktivitas yang tinggi. Ya, sebagaimana seorang ulama itu menyampaikan bahwa ruba amalin sagirin tu'adzimuhu aniyah. Ruba amalin kabirin tusahiru aniyah. Jadi betapa banyaknya amal yang kecil menjadi besar disebabkan karena niatnya. Betapa banyak juga amal yang besar menjadi kecil disebabkan karena niatnya. Ya, ini memang konteksnya kaitannya dengan pahala yang diterima seseorang dari amal perbuatannya, nantinya di akhirat akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu.
Jadi niat itulah yang kemudian membuat sesuatu yang belum sempurna menjadi sempurna. Niat itu pula yang kemudian menjadikan amal yang kecil itu menjadi bernilai yang sangat besar. Tapi dalam konteks yang berbeda, dalam pemahaman yang lain, atau pemahaman yang bisa kita tarik juga dari pernyataan itu, bahwa ketika orang memiliki motivasi yang kuat, memiliki cita-cita yang tinggi, maka eh, kerja yang dilakukan itu akan membuahkan hasil yang besar. Berbeda dengan orang yang sekedar mengalir saja. Jadi cita-cita besar itu penting bagi kita untuk menumbuhkan produktivitas yang tinggi dan hasil yang besar. Ya, biasanya orang-orang yang memiliki eh, menghasilkan prestasi-prestasi besar, memang dalam dirinya ada satu kemauan yang berbeda dengan pada umumnya orang. Jadi dia memiliki mimpi-mimpi besar yang kemudian itu dia lakukan langkah-langkah untuk menggapai mimpinya itu. Ya, walaupun ini kadang-kadang ada em, ada orang yang membalik pengertian semacam ini. Ada orang yang berpikir terbalik dari ini ya. Misalnya ada yang mengatakan orang itu mengalir sajalah, nanti akan menemukan juga nanti apa prestasi besarnya itu akan diperoleh setelah mengalir. Atau ada orang yang takut dengan mimpi yang besar karena khawatir nanti tidak akan bisa mencapainya atau menggapainya. Nah, mungkin ada orang yang mengalir begitu saja dan kemudian menghasilkan hal yang besar, tapi sebenarnya kan ketika orang itu menjalani proses kehidupan dia, sebenarnya kan ada saatnya kemudian dia mengubah mimpi dan harapan-harapannya. Jadi tidak kemudian mimpi di masa kecil itu kemudian sama dengan mimpi di saat dia sudah besar gitu ya. Atau dalam proses 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian semuanya konsisten itu sama gitu ya. Saya kira eh, orang yang itu akan memiliki rencana-rencana yang kemudian dia perbaiki, dia benahi, dia perluas ya, dia tinggikan. Itu kan semuanya ya proses ya. Sebagaimana orang itu mewujudkan melangkah melangkahkan kegiatan untuk mewujudkan bahkan jadi keinginan-keinginannya itu awalnya diawali mimpi yang sederhana, tapi kan mimpi itu terus bisa saja berkembang. Jadi ada orang punya gambaran besar dari awal, tapi juga ada orang yang seperti hanya bola salju yang kemudian dia mengikuti terus-menerus dan akhirnya menjadi besar. Jadi tidak ada ceritanya kemudian harapan kecil kemudian menghasilkan yang besar, tapi harapan itu kemudian terus berkembang dan menjadi besar. Saya kira kan kemudian orang akan terbuka wawasannya melihat kesempatan di depannya. Oh, ternyata ada yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Nah, bagaimanakah kemudian ketika muncul penghalang yang ada di depan kita? Apa yang eh, seringkali orang menjadi patah semangat dan menjadi eh, kehilangan motivasi atau ngelokro ya, ketika melihat sesuatu yang ada di depan dirinya. Nah, ketika kita melihat penghalang yang ada di depan kita, sebenarnya ketika kita memahami itu sebagai sebuah penghalang, maka sebenarnya ada dalam diri kita satu cita-cita dan harapan di balik penghalang itu. Ketika kita mengatakan inilah tembok penghalang yang membuat aku sulit untuk melangkah, maka di saat itu sebenarnya kita memiliki harapan besar di balik tembok itu. Nah, sehingga upaya kita untuk memecahkan masalah itulah yang kemudian merupakan upaya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi eh, penyemangat bagi kita semuanya. Kita tata hati kita di bulan Ramadan ini, kita sucikan hati kita. Seperti halnya kita menemukan berlian, kemudian kita berusaha membuatnya itu menjadi lebih bernilai, lebih mahal, kemudian dan yang jelas dan lebih menarik sebagai sebuah berlian, maka kita terus berusaha untuk menggosoknya dan membersihkannya supaya menjadi lebih kelihatan mengkilap. Nah, demikian juga hati ini adalah satu karunia yang luar biasa bagi kita semuanya dan setiap orang itu memilikinya.
Maka kita berusaha untuk masing-masing kita membersihkan hati ini supaya eh, menjadi lebih cemerlang, menjadi lebih bernilai dan bisa lebih bermakna dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.